Saya Romo Alexander Erwin Santoso. Saya lahir di Semarang, tapi saya umur 5 tahun sudah di Jakarta, jadi resminya saya berasal dari Jakarta. Saya dari Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus. Dilihat dari judulnya Keluarga Kudus, maka saya punya kekhususan juga, kekhususan pelayanan, yaitu melayani keluarga. Pelayanan pada keluarga ini, terutama sekarang ini saya berkarya di Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Sudah 12,5 tahun. Jadi sudah masuk ke tahun 13 ini. Sudah amat sangat lama, dan saya memang menyukai, apa ya, istilahnya tuh menyukai hal-hal atau topik-topik keluarga, termasuk pelayanan keluarga, dan saya juga mempunyai latar belakang pendidikan master di bidang psikologi. Jadi nanti mungkin unsur-unsur itu perlu diketahui. Pendidikan terakhir saya master in psychology, majornya di counseling, family counseling. Saya mengambil di De La Salle University di Manila, Philippines. Dan kalau komunitas saya sekarang ini ada di Biara Bertier di Sunter adanya. Di Jakarta Utara paling gampang tuh kalau Bapak Ibu ngecek JIS, Jakarta International Stadium. Nah, itu rumahnya hanya 300 meter aja dari situ. Deket banget, jadi daerah depannya Ancol gitu. Baik, itu perkenalan dari saya. Ada lagi yang ingin diketahui? Cukup, Romo. Cukup? Ya. Oke, ya, baik. Kalau gitu saya akan langsung ke bahan kita, yaitu hidup dalam terang. Ini nanti saya akan masuk, bolak-balik masuk ke sini ya, sehingga nggak terasa nanti kayak kesannya Anda cuma melihat presentasi aja, orangnya nggak kelihatan gitu. Nah, saya sendiri merasa bahwa ini juga diarahkan dalam rangka bulan November ya, bulan November itu bisa disebut, sebetulnya tidak sih, tapi bisa disebut sebagai bulan arwah karena di situ ada doa kepada semua orang kudus, ada mendoakan arwah semua orang beriman, dan seterusnya ya. Jadi kalau buat saya, bulan November atau bulan lain itu sama aja. Kita tetap harus mendoakan, bahkan dalam setiap doa-doa kita, dalam setiap Ekaristi itu kan doanya juga ada doa untuk orang yang sudah dipanggil Tuhan ya. Nah, tema kita adalah tema tentang hidup dalam terang. Apa sih hidup di dalam terang itu gitu. Nah, mari saya akan mengajak Anda untuk melihat hidup di dalam terang. Ini eh, presentasinya. Semoga bisa kelihatan dengan sangat baik ya. Dan nanti mohon ada satu orang yang selalu memonitor seandainya suara saya tidak jelas dan seterusnya. Tapi kalau yang jelas ya nggak masalah. Oke. Kalau kita bicara tentang hidup dalam terang, kata dalam itu, ya dalam itu berarti ya ada di dalam terang. Saya tidak memilih tempat yang gelap, saya pilih tempat yang terang gitu. Orang yang hidup di dalam terang itu ya jalannya gampang ya, ringan. Kalau tidur juga langsung tidur gitu, nggak merasa ada kelelahan karena mikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang menakutkan, merasa takut ini, takut itu, sehingga hidupnya sangat terganggu dengan pikirannya sendiri gitu. Ya mungkin banyak di antara kita yang terganggu oleh pikiran kita sendiri ya. Itu mungkin karena kekhawatiran. Tapi mari kita lihat, barangkali tema atau topik yang kalian pilih ini adalah sesuatu yang akan membuka membuka apa wawasan gitu loh. Gimana sih kalau kita itu hidup di dalam terang. Kita baca dulu dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudari, orang kalau hidup di dalam terang, sebetulnya yang disebut dengan terang itu adalah
Tuhan Yesus sendiri. Tadi Tuhan katakan bahwa yang akulah terang. Kata terang itu nanti banyak sisinya ya. Kata terang itu banyak macamnya nih. Misalnya kayak terang tuh, oh jelas. Terang itu juga nggak sembunyi-sembunyi. Terang itu juga apa namanya bernuansa positif. Terang itu bersih. Terang itu siang hari. Terang itu jernih. Terang itu sah. Terang itu tidak meragukan. Terang itu terbukti dan sebagainya. Itu nanti kita akan lihat di sana juga. Nah, kalau kita lihat itu semua ternyata ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita ini menjadi murid-murid Yesus, berarti kita menjadi murid Sang Terang itu. Kita menjadi orang yang terang dan jelas bagaimana menjalani hidup ini, itu justru karena Tuhan Yesus. Sayang banget nih biasanya kalau orang-orang zaman sekarang ya yang senang sekali menggunakan akalnya, tok akalnya saja, maka dia akan merasa bahwa apa yang ada di pikirannya itu yang benar. Buktinya apa sih? Kalau di Jakarta ya, semoga di tempat kalian nggak begitu ya. Di Jakarta, beberapa anak SMP, SMA mengatakan bahwa dirinya itu termasuk golongan agnostik. Pernah dengar ya? Nah, saya tulis di kolom komentar supaya tahu nih, agnostik. Nah, agnostik itu artinya adalah percaya bahwa Tuhan itu hanya rumusan filosofis gitu. Jadi agnostik itu percaya bahwa Tuhan itu ciptaan rekayasa pikiran. Sehingga ketika orang berpikir tentang Tuhan, muncullah namanya Tuhan. Orang-orang agnostik ini bukan orang yang jelek ya, bukan orang jahat ya. Mereka berpikir gini, yang penting kita berbuat baik. Udah, saya percaya mau disebut siapa, mau disebut Yesus, mau disebut nama yang lain, saya percaya aja. Karena buat saya yang penting adalah bagaimana tingkah laku kita. Yang penting adalah bagaimana kebaikan itu, bukan nama-nama Tuhan. Jadi mereka nggak peduli dengan nama-nama Tuhan. Padahal tadi kita sebut dalam bacaan yang pertama tadi ya, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, akulah terang dunia. Akunya siapa? Ya Tuhan Yesus. Kalau kita memilih ngambil dari mana-mana sesuatu yang baik, ya mungkin ada. Mungkin nabi ini mengatakan begitu, mungkin Tuhannya dia mengatakan begini, mungkin kita mengambil dari ajaran Sang Buddha atau mengajar ajaran Konghucu atau dari mana-mana, tentu saja ada kebaikan, ya kan? Tentu saja ada kebaikan. Tetapi kita harus tahu standar kebaikan itu buat orang Katolik, buat orang Kristiani adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, maka yang disebut terang itu bukan terang menurut kita sendiri gitu. Bukan yang menurut saya ini bagus deh, bukan. Tapi yang menurut Tuhan bagus. Meskipun itu tidak cocok dengan pikiran kita, tapi kalau Tuhan bilang begitu, maka bagus. Gitu ya. Jadi kita pertama-tama harus melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Nah, lalu kemudian dasar dari terang itu apa? Kita bisa hidup dalam terang jika kita mengandalkan kebenaran sebagai landasan. Nah, Yesus itu adalah sang kebenaran itu. Dia membawa kita kepada kehidupan yang benar. Jadi kalau kita melihat perbuatannya, ya, membaca kata-katanya atau mendengar kata-kata Tuhan Yesus, itulah kebenaran. Kalau dia mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Buat orang sekarang mana mau, ya kan? Enak aja kamu nampar satu pipi kanan, kalau bisa gua tampar dua, kiri kanan. Nggak bakalan aku kasih yang satunya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus justru memberikan sesuatu yang menjelaskan. Misalnya ya, kalau kamu dulu belajar dari kebijaksanaan ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka aku berkata kepadamu, ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Berarti kalimat ini merusak apa yang ada dalam pikiran kita. Memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi bagi Tuhan itulah yang disebut sebagai jalan terang. Jadi sekali lagi, terang itu bukan dari pikiran kita, melainkan dari apa yang diajarkan Tuhan, sang terang itu. Lagi ya. Nah, kalau kita belajar tentang terang, apa sih terang itu? Nah, terang saya simpulkan seperti ini.
Ya, terang itu adalah suatu keadaan yang dapat dilihat, didengar dengan jelas, keadaan cerah bersinar siang hari, bersih karena dibersihkan, jernih, sah, tidak meragukan, terbukti kebenarannya, atau terang itu juga adalah cahaya. Jadi kata terang itu menyangkut hal-hal yang semuanya positif. Terang mempunyai arti positif dari semua sudut pandang. Jadi kalau yang disebut jelek pasti bukan terang gitu. Nah, kalau kita menjadi terang, maka kalimat ini yang harus kita ambil nih. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, saudara-saudari, kalau dibilang kamu adalah terang dunia berarti apa? Berarti memang memang jelas semuanya. Tadi clear, bersih, jelas gitu ya. Lalu sah. Nah, kamu adalah terang itu. Kalau tadi dibilang Yesus yang adalah terang. Maka kalau kita mengikuti sang terang, maka kita harus menjadi terang itu sendiri. Gimana caranya? Orang bisa melihat terang itu dari kita. Kita jangan bikin orang jengkel, misalnya yang gampang aja ya. Anda sedang bermasalah dengan pasangan nih. Nih kalau urusan saya keluarga ya kan. Anda sedang bermasalah dengan pasangan. Misalnya Anda seorang ibu, paling gampang nih biasanya nih. Lalu membicarakan suaminya. Aduh, suami saya tuh kalau diajak ngomong diem banget. Suami saya tuh kalau diajak ngomong, saya ngomong 10 kali aja dia diem aja. Nah, lalu Anda mengatakan kepada orang banyak, harusnya gimana sih? Suami itu harusnya ke kita gimana sih? Antar ibu nih. Nah, Anda menyampaikan hal yang Anda alami. Misalnya, ya laki-laki mah begitu memang. Mana ada laki-laki yang mau diajakin ngomong. Laki-laki mah susah diajakin ngomong. Laki-laki semuanya itu ngomongnya hau-hau kayak orang gagu. Dan mereka biasanya nggak jawab. Anda membicarakan sesuatu yang bukan terang. Kenapa? Karena kita merasa itulah yang saya alami. Tetapi yang saya alami itu bukan terang. Yang saya alami malah justru akan menggelapkan. Membuat laki-laki yang lain menjadi tahu, oh kalau gitu memang biasa. Laki-laki itu nggak usah ngomong banyak. Diem aja kalau diajakin ngomong. Kenapa? Karena ibu itu ngomongnya begitu. Jadi kita tidak memberi kesaksian atas sesuatu yang jelas, sesuatu yang baik, tetapi berdasarkan pengalaman kita sendiri. Oleh karenanya, makanya yang disuruh kasih penjelasan itu biasanya adalah orang yang tidak menikah. Makanya para romo nggak nikah, supaya nggak usah belajar dari pengalamannya sendiri. Yang dijelaskan adalah sesuatu yang netral, sesuatu yang bisa menjelaskan mana nih yang benar. Seperti saya nggak punya pengalaman beristri, ya kan? Maka yang saya ceritakan, yang mana yang seharusnya benar? Ya tentang suami saya bisa menjelaskan, tentang istri saya bisa menjelaskan, karena saya sendiri tidak punya masalah dengan hal itu karena saya sendiri tidak menikah. Tetapi seandainya itu dilakukan oleh seorang awam yang menikah, meskipun dia mengalami sesuatu yang berat, tetapi berhubung dia adalah murid-murid sang terang, maka dia akan mengatakan, gimana sih seharusnya? Ya, kalau pengalaman sih memang berat ya. Tapi yang sebenarnya sih, kalau yang benar tuh laki-laki sama perempuan sama-sama. Yang satu lagi ngomong, yang satu lagi mendengarkan. Yang satu mendengarkan, yang satu lalu bicara. Jangan sama-sama mau mendengarkan, nanti diem-dieman kayak kuburan rumahnya. Gitu. Meskipun kita pengalamannya beda, tetapi kita harus memberikan yang terang, yang jelas, yang baik. Nah, gitu ya. Itu contoh dari apa yang ingin saya bagikan kepada Anda. Lagi ya. Nah, kata terang itu biasanya meyakinkan. Orang-orang yang berada di dalam terang biasanya meyakinkan. Orang kalau sudah mulai bohong-bohong, ragu-ragu, ngomongnya nggak jelas, ngomongnya juga mungkin ya ibaratnya muter-muter, itu pertanda bahwa dia tidak berada di dalam terang. Jadi kalau Anda yang suka membela dirinya tapi tidak jelas, mungkin Anda berada di dalam kegelapan.
Anda yang kalau cerita, ya gitulah, ya ginilah. Anda tidak jelas, Anda tidak membuktikan apa-apa. Anda tidak memberikan apa-apa kepada orang-orang di sekitarmu, maka itu bukan sang terang. Seperti tadi, contoh tadi ya. Anda bisa ngomong kayak Romo aja misalnya nih ya, saya balikin deh. Saya balik ke saya ya. Saya ngomong begini, tetapi saya tidak melakukan, kan juga tidak sedikit yang begitu ya. Anda melihat misalnya pastornya berantem terus, di paroki diem-dieman, pastornya nggak ngomong, pastornya galak, atau pastornya mungkin pelit, pastornya tidak memperhatikan orang kecil. Tapi kalau ngomong, semuanya justru kebalikan dari kenyataan dia. Kita yang melihat menjadi, ya istilah orang muda, jadi ilfil. Ya kan? Jadi sebel. Ya, dia ngomong lagi. Dia sendiri aja nggak melakukan, tapi dia ngomongnya kayak berapi-api. Padahal dia sendiri aja nggak melakukan. Orang akan merasa digelapkan oleh pengalaman kita. Gitu. Ya, jadi itu salah satu contoh. Anda juga bisa mengalami hal yang sama mestinya. Lagi ya. Nah, terang itu juga harusnya menerangi. Menerangi artinya ya membuat sesuatu menjadi clear gitu. Bukan malah mengacaukan. Kalau kita mau menjadi terang, ya jangan gosip-gosip. Jangan mengeruhkan suasana, jangan mancing-mancing, jangan goreng-goreng. Sesuatu yang biasa kita goreng jadinya malah kacau. Ada pasangan yang lagi bertengkar, terus kita datang di situ. Lalu kita katakan, ya udah lawan aja, laki-laki emang kalau didiemin gitu memang. Udah lawan aja, kalau saya mah saya lawan. Soalnya gini, kalau nggak, wah itu namanya Anda menghasut. Anda ngompor-ngomporin. Sehingga apa? Yang terjadi, orang malah justru menemukan kegelapan dalam hidup keluarganya setelah ketemu dengan Anda. Terang juga mengesahkan, sah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran karena tidak berbohong. Dan terang itu menjernihkan. Jernih, jelas. Orang bisa melihat kok, nggak ada ketutup-tutupan. Misalnya mereka yang melakukan, misalnya apa ya, misalnya kalau di dalam gereja, malah justru mereka korupsi misalnya. Ya kan? Korupsi di dalam gereja. Anda sebagai dewan, lalu kemudian kita tidak jujur, artinya kita tidak jernih. Kita tidak bisa menjadi terang. Hanya dengan doa-doa saja tidak mungkin. Tuhan lebih tahu apa yang kita lakukan. Ya. Yang berikutnya adalah menolak kegelapan. Orang-orang ya, orang-orang yang masuk di dalam terang harus menolak kegelapan. Hidup dalam terang memerlukan penolakan pada kegelapan, kebencian, dosa, kejahatan, dan penting sekali mendahulukan kasih, pengampunan, dan keselarasan dengan kehendak Allah. Mari kita lihat ayatnya ya. Ayatnya ada di sini. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara-saudari, saya ingin menyampaikan lagi ya. Apa maksudnya kita berada di dalam terang dengan mengasihi saudara-saudari kita? Seseorang yang berada di dalam kebencian dengan saudaranya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dan dengan tetangga atau teman lingkungan atau teman sewilayah ya, Anda tidak berada di dalam terang. Karena apa? Karena terang selalu membawa sukacita. Anda yang sering kalau ketemu orang aja mules, ketemu orang aja sakit mahnya kambuh, misalnya, jadi kembung-kembung, itu pertanda ada persoalan yang belum selesai. Maka kata Yohanes atau kata Yohanes mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kata terang itu ternyata berhubungan dengan relasi dengan orang lain. Jadi orang-orang yang disebut baik itu tidak pernah baik sendiri, nggak pernah. Baiknya harus ada hubungannya sama orang lain. Jadi Anda yang pencinta liturgi banget ya, sampai berantem-berantem dengan orang lain gara-gara liturgi misalnya, Anda merasa bahwa Anda lebih suci karena Anda sudah mengikuti ini, mengikuti itu, doa ini, doa itu, tetapi Anda mempunyai persoalan terus dengan orang banyak, Anda harus merevisi itu.
Apakah benar yang saya jalanin ini? Apakah benar saya menyembah Tuhan atau saya hanya ikut aturan membuta? Kalau ikut dari perayaan Ekaristi, bacaan-bacaan hari-hari ini, itu ngomong soal hukum ya. Orang Farisi diomelin terus nih sama Tuhan Yesus. Kamu Farisi, kamu hanya tahu hukum. Kamu Farisi, kamu hanya memberi beban kepada orang lain, tetapi kamu sendiri tidak menjalankannya. Salah satunya adalah soal pengampunan ini. Saya punya satu Saya punya satu sesi tentang bagaimana mengampuni secara efektif. Jadi mengampuni itu sebetulnya ada caranya. Mengampuni itu kalau cocok dengan tipe kita, maka kita akan lebih mudah mengampuni. Tapi kalau tidak cocok dengan tipe kita, kita tidak atau sulit mengampuni. Contoh ya, contoh. Saya kasih contoh satu di antara beberapa tipe. Satu misalnya, kita tipikal orang yang melankolis. Orang-orang yang melankolis, orang yang suka drama, maunya orang minta maaf itu pakai raut wajah yang uh, memohon belas kasihan gitu. Saya minta maaf ya, aduh udah pakai itunya apa cara cara berpakaian, membungkuk atau tangannya kayak ini, apalagi ditambah dengan nangis-nangis, itu baru yang akan diampuni. Tapi kalau kita orangnya bukan seperti itu, kita maksudnya orang yang minta maaf itu tidak pakai drama-drama, maka kita sulit mengampuni dia. Kita mungkin bicara gini, kamu minta maaf kok caranya kayak gitu, minta maaf kok ngomongnya keras, minta maaf kayaknya enggak deh, ngelihat dari sikapnya kayaknya dia enggak nyesel. Mana orang dia begitu aja. Kita sulit mengampuni orang karena tidak sesuai dengan tipe kita. Atau barangkali kita butuh penjelasan dari kesalahan dia, sehingga saya bisa mengampuni dia. Macam-macam cara. Tetapi Tuhan maunya kita segera mengampuni orang kalau kita mau disebut anak-anak terang. Nah, ya, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan terang? Setelah kita tahu, kita harus memahami ini sebagai sesuatu yang penting. Contoh ya. Nah, kita juga diubah oleh terang. Orang-orang yang berada di dalam terang itu berubah. Hidup di dalam terang harus membawa perubahan atau transformasi dalam dirinya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengalami perubahan dari kegelapan dosa menuju terang dan kehidupan yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Ya. Nah, di situ di Efesus 5 ayat 8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, kita perlu berubah. Ada sesuatu yang penting dari sikap orang yang masuk ke dalam terang atau hidup di dalam terang. Hidupnya berubah. Mereka yang masuk dalam kekhawatiran, mereka yang suka banget sedih, mereka yang suka banget marah, mereka yang merasa Tuhan itu menghukum dia, mereka yang merasa semua orang membenci dia, mereka yang merasa ini dan itu, kok banyak banget penyakitnya, barangkali cuma satu yang Tuhan inginkan. Serahkanlah hidupmu kepada terang. Hiduplah dalam kejujuran. Berikanlah dirimu masuk dalam kebenaran. Kurangi hal-hal yang bohong-bohong. Kurangi hal-hal yang tidak betul. Kurangi aja. Gampangnya Anda hidup dalam kebenaran itu. Udah kalau Anda tidak mempunyai beban, nggak usah dibuat jadiin beban. Nggak usah merekayasa banyak hal. Hidup biasa-biasa aja. Begitu Anda hidup biasa, mungkin bebannya akan berkurang. Nah, saudara-saudari, itu hal yang barangkali tips-tips yang sangat bisa membantu kita ya. Saya masih akan melanjutkan sedikit dari soal terang ini lagi. Nah, yang kemudian adalah berjalan di dalam terang itu. Kalau tadi kita diubah di dalam terang, sekarang bagaimana saya bisa berjalan di dalam terang? Hidup dalam terang berarti berjalan di jalan yang benar, sesuai dengan ajaran Kristus. Dengan hidup dalam kebenaran, seseorang menghindari kesalahan dan dosa, karena cahaya Kristus membimbing langkah-langkah mereka.
Orang-orang yang mau berjalan di dalam terang, dia nggak mau pakai cara-cara yang konyol. Ya, memang kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Loh, kok berubah ya? Oh, ini. Sorry. Berjalan di dalam terang ini. Nah, saya mau ngomong lagi. Jadi kalau saya sekarang ini pakai cara-cara yang barangkali menurut saya menguntungkan, tetapi faktanya menyusahkan batin saya, itu pertanda bahwa saya belum hidup di dalam terang. Bapak Ibu, yang paling gampang menjelaskan bahwa saya hidup dalam terang atau tidak itu adalah suasana batin saya. Kalau suasana batin saya damai, sejahtera, shalom, itu pasti saya berada di dalam terang. Tapi terlalu banyak hal yang saya pikirkan dan saya rekayasa, saya manipulasi, maka akan sulit bagi kita masuk ke dalam terang karena kita tidak masuk ke dalam kejelasan. Pencarian kebenaran. Hidup dalam terang mencakup pencarian akan kebenaran, baik melalui doa, meditasi, studi kitab suci, maupun pengenalan lebih dalam akan ajaran-ajaran Kristus. Mari kita baca dari Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, mari kita belajar sedikit ya. Nah, dalam hidup ini, saya kan tidak selamanya paham. Saya bukan seorang yang akan memahami semua hal. Saya belum tentu tahu gimana caranya ini, gimana caranya itu. Saya nggak tahu gimana memahami kamu. Kita punya 1.000 teman, 1.000 kepala. Dengan demikian kita harus memahami 1.000 kepala itu. Tidak ada orang satupun yang sama. Jadi gimana dong caranya supaya saya bisa hidup menjadi terang bagi mereka yang beda-beda itu? Nah, caranya adalah kita membawa diri kita mencari kebenaran. Kita cari gimana sih supaya saya paham semua itu. Nah, caranya Bapak Ibu melalui membaca kitab suci, melalui meditasi. Meditasi itu apa sih? Saat hening. Meditasi itu beda dengan meditasi Buddhis atau apa ya. Mirip, tetapi tidak sungguh-sungguh sama. Karena meditasi Buddhis biasanya mencari kekosongan, mencari ketenangan. Tetapi meditasi Kristiani mencari kebenaran melalui firman Tuhan. Jadi baca kitab suci lalu kita diam. Wah, ayat ini ngomong tentang apa ya? Diam aja. Udah, nanti kan tiba-tiba Tuhan memberi informasi. Kalau kita tenang, kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa dipenuhi kelegaan, Tuhan akan mengatakan sesuatu. Entah itu apa. Saya tidak berani mengatakan karena pengalaman orang beda-beda. Itu namanya orang yang mencari terang. Ya, jadi terang itu tidak mungkin kita dapatkan langsung, tetapi bisa kalau kita bertanya sama Tuhan. Cara bertanya sama Tuhan adalah dengan doa, ya, meditasi, atau Lexio Divina. Lexio Divina itu adalah membaca kitab ilahi atau bacaan ilahi. Nah, selanjutnya, kesetiaan dan konsistensi. Ini juga yang nggak mudah nih, ya. Kalau kita mau jadi terang itu bukan hanya sesaat. Hidup dalam terang membutuhkan kesetiaan dan konsistensi dalam iman, serta sukacita yang bersumber pada pengenalan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita perlu terus-menerus, nanti saya jelasin ya. Kita baca dulu dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, saudara-saudari, kalau kita mau menjadi terang, hal yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus happy dulu. Tanpa happiness, tanpa kebahagiaan, saya nggak mungkin jadi terang. Kalau saya dipenuhi dengan kekesalan, sepintar apapun saya, maka saya nggak bisa menjadi terang bagi orang. Mungkin saya malah jadi nggak sabar melihat orang lain nggak nyampe-nyampe. Misalnya kita pengen menjelaskan nih, hati kita nggak gembira, kita mudah marah, kita nggak sabar. Maka yang terjadi adalah, aduh, gitu aja nggak ngerti-ngerti, gitu aja
blow on banget sih. Kamu nggak paham-paham gimana sih? Malah akhirnya orang tidak melihat kebaikan pada diri kita, tapi hanya melihat kemarahan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang konsisten adalah orang-orang yang tidak hanya sesaat benar, tidak hanya sesaat terang, tetapi dia berkemauan untuk terus-menerus berada di dalam terang. Oke, ya. Lagi, saya akan berbagi lagi. Nah, selanjutnya adalah membangun komunitas terang, ya. Jadi komunitas ini ya, Love Prayer Family ini juga sesuatu yang membuat sesuatu yang baik itu tambah besar, terangnya tambah besar karena berada dalam komunitas. Hidup dalam terang juga melibatkan pembangunan komunitas yang tercerahkan oleh kasih. Orang-orang yang hidup dalam terang Kristus diundang untuk saling mengasihi, membangun komunitas yang penuh kasih dan saling mendukung. Ada bacaannya juga nih, dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi komunitas menjadi tempat untuk membuat terang menjadi semakin benderang, gitu. Ya, oke. Nah, kemudian supaya kita menjadi terang, yang penting juga adalah taat pada kebenaran. Tadi saya juga bilang ya, orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu mungkin akan mengalami hal yang tidak enak juga karena saya benar, saya jujur gitu. Saya mungkin misalnya kayak apa ya? Saya pengen membayar pajak misalnya. Mungkin dengan membayar pajak yang benar, hidup saya tentram karena nggak takut dikejar-kejar. Tetapi karena saya membuat catatan-catatan yang mungkin beda, hidup saya menjadi tidak nyaman. Tapi kalau orang taat pada sesuatu yang benar, melalui ketaatannya terhadap ajaran Kristus, itu membawa pembebasan. Bebas hidupnya. Itu bebas itu artinya nyaman. Ketaatan yang sungguh-sungguh pada kebenaran akan membawa pemahaman yang lebih dalam akan kebenaran tersebut. Mungkin Anda langsung bertanya, apa itu kebenaran? Ya, kita baca dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita hidup di dalam kebenaran itu, mudahnya aja hati kita jadi tentram. Memang tidak semua hal kita bisa jujur, ya kan? Ada yang di dunia ini yang disebut white lie. White lie itu apa? Bohong putih. Bohong tapi demi maksud yang baik gitu ya. Nah, tetapi jangan membuat semuanya menjadi bohong putih. Pasti itu tidak bohong putih. Bohong putih itu misalnya kita mengabari kawan kita bahwa dia dikeluarkan dari pekerjaan. Tapi kita nggak tega. Dia lagi sakit. Jadi kita tahan, gimana? Ada kabar apa? Nggak apa-apa, udah sembuhin aja dulu. Kamu sembuh aja dulu, nanti tak kabari. Gitu. Itu artinya bohong putih. Karena apa? Demi kebaikannya. Tapi kalau bohong putih itu Anda semua hal Anda pakai, biasanya itu untuk kepentingan Anda sendiri. Ya, oke. Dikit lagi nih sekarang ya, kita coba lagi. Apa yang mau dikatakan tentang hidup di dalam terang? Yang kemudian adalah harapan dalam terang. Hidup di dalam terang membawa harapan orang bersumber dari iman. Orang percaya hidup dengan keyakinan bahwa kehidupan yang diterangi oleh Kristus akan membawa kedamaian dan harapan di masa depan. Mari kita lihat dari Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, kalimatnya indah banget ya. Jadi dari sini kita terus bisa berharap. Saudara-saudari, orang-orang yang berharap bersama Sang Terang, dia tidak akan pernah takut. Makin sedikit takutnya, makin bahagia hidupnya, dan makin merasa diberkati. Tapi semakin banyak ketakutan, hidupnya jadi meskipun banyak duit, meskipun punya kuasa, hidupnya tetap berada di bawah ancaman.
Nah, saya kira itu yang pantas kita jadikan sebagai sesuatu yang baik. Kalau saya ya, kalau saya belajar dari pengalaman-pengalaman atau bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan, hidup dalam terang itu sebetulnya susah di awal. Tetapi nanti kalau udah dijalani akan jauh lebih mudah dan menenteramkan hati daripada kita hidup di dalam kegelapan. Saya punya teman yang selalu merasa resah berkaitan dengan dirinya sendiri. Dulu dia seorang yang gemuk, ya. Kemudian dia mencoba dengan sedot lemak. Sedot lemak, ya namanya orang sudah turunan gemuk, ya kan? Sedot lemak, gemuk lagi. Sedot lemak, gemuk lagi sampai 3 kali. Katanya habis tiap kali sedot lemak itu 28 juta lah, sekitar itu. Dia sampai 3 kali berarti ya sekitar bisa sampai 80-an juta lah untuk sedot lemak itu. Tapi kemudian setelah dia agak berhasil, sekarang bodinya ya biasalah ukuran standar. Tapi dia mulai dengan hal baru lagi. Aku mau ngencengin, aku mau ini apa, membuat hidung saya lebih baik dan seterusnya. Teman saya ini nggak pernah mengalami sukacita. Dia selalu merasa tertekan karena orang-orang menilai. Eh, aku dengar hidung kamu palsu ya. Aku dengar kamu sedot lemak ya. Dia sebetulnya nggak pengen mendengar kalimat itu. Dia sebetulnya nggak suka disebut sedang berterapi badan gitu. Tapi dia tetap melakukannya. Saya bilang kepada dia, apa memang harus? Apa memang itu membuat kamu lebih sehat? Menurut saya kok yang penting kamu lebih sehat. Daripada kamu merasa bahwa dirimu selalu ada yang kurang. Secantik apapun kamu nggak bakalan bahagia kalau kamu terus-terus merasa kayak ada tantangan atau dorongan dari orang lain untuk memperbaiki dirimu sendiri. Tapi ngomong begini di masa milenial kan sesuatu yang kayaknya katrok ya, sesuatu yang kuno. Ya Romo kayak nggak tahu aja siapa orangnya yang nggak mau awet muda, siapa orangnya yang nggak mau ini. Saya tahu, saya sangat tahu bagaimana orang ingin merawat. Kata merawat tubuh itu sangat baik dan sangat Kristiani. Itu artinya kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi terbatas pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sebetulnya kepribadianlah yang akan menentukan siapa kita sebenarnya di mata orang lain. Saya percaya Anda diberkati, saya percaya Anda juga berada di dalam terang. Semoga sedikit saja hal yang kita lakukan yang menggelapkan hidup kita. Sedikit aja. Pasti nggak mungkin kita sepenuh-penuhnya terang, tuh nggak mungkin. Tapi sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jangan menghalalkan segala cara dengan mengatakan namanya juga manusia. Kita manusia, tapi kita manusia yang ditebus, bukan manusia yang sama dengan masa lalu. Semoga ini membawa terang buat kita, dan saya percaya apa yang kita dengarkan, apalagi dari firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia datang kepada kita, dan akan memberi berkat juga, akan mengilhami, akan menginspirasi kita supaya kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati, dan sekarang ada sesi untuk tanya jawab atau sesi untuk diskusi. Saya persilahkan dan saya kembalikan kepada WL-nya. Terima kasih. Terima kasih Romo Erwin untuk Sama-sama. pencerahannya bagi kami semua. Saya melihat Romo membawakan renungan ini dengan begitu jelas dan dengan banyak contoh-contoh yang konkret ya, dengan gaya Romo anak muda milenial saat ini. Jadi bagi kami, saya percaya ini jadi satu pencerahan. Izinkan saya mengambil kesimpulan sedikit ya Romo sebelum kita masuk ke tanya jawab. Iya, iya. Yesus adalah terang dunia. Karena dia adalah sang kebenaran, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang benar. Seperti yang Romo katakan tadi, terang itu adalah suatu keadaan yang jelas, keadaan yang terlihat, terdengar dengan benar,
Dia bersinar, bercahaya, cerah, jernih, bersih karena dibersihkan dan tidak ada keraguan dan terbukti kebenarannya. Yesus adalah terang, dia adalah sang cahaya fajar. Dia terang dunia, dia bercahaya. Jadi siapa yang berjalan bersama sang terang, maka ia akan mempunyai terang hidup. Cahaya terang itu membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Terang menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Bersahabat dengan sang pemberi cahaya, ya kita berjalan bersamanya, berarti kita mengenal dia terlebih dahulu. Baru kita memahami kebenaran-kebenarannya dan kita hidup dalam kebenaran itu. Dan saat ini kita tidak bisa duduk diam saja. Kita ini harus bercahaya. Seperti Tuhan Yesus katakan, suatu kota atau rumah di atas gunung itu tidak mungkin tersembunyi atau tidak mungkin seseorang meletakkan pelita di bawah gantang, tapi dia harus meletakkannya di atas kaki Dian agar supaya dia menyinari semuanya. Jadi apa yang Romo katakan sangat benar, kita ini adalah terang dunia, oleh karena itu kita harus bercahaya dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, dalam komunitas kita. Sehingga orang lain bisa melihat terang itu dalam kita. Dan hidup dalam terang itu tidak mudah, yang Romo katakan tadi, banyak-banyak pertentangan karena tidak selalu selaras dengan kemauan kita. Jadi diperlukan hidup dalam terang harus perlu komitmen dan juga kesetiaan serta konsistensi dalam iman. Tanpa ini tidak mungkin. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita perlu mohon bimbingan Roh Kudus. Karena hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Kalau kita memang sudah hidup dalam kebenaran, kita pasti tidak akan mau hidup dalam kegelapan. Jadi kita harus berubah. Seperti Romo katakan, kita harus berubah dari kedosaan. Kita harus berubah benar-benar hidup kita. Harus penuh pengharapan. Dan lebih banyak bersyukur. Saya senang ayat yang tadi Romo dalam Yeremia itu saya teringat ayat itu waktu saya zaman SMA. Saya tidak tahu ini mau kemana, ngambil jurusan apa, tapi guru agama bilang, coba kamu baca Yeremia itu. Dan memang benar-benar itu memberi pengharapan bahwa kita ini bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang akan memberikan Ya, kepada betul. kita pengharapan. Amin. 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 Bapak,